Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan merenungkan firman Tuhan. Seringkali orang berpikir bahwa kesalahan kecil tidak akan membawa akibat yang besar. Namun dalam kehidupan, kita sering melihat bahwa justru dari hal-hal kecil itulah konsekuensi besar bisa muncul. Setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup memiliki akibatnya. Tapi kabar baiknya adalah ketika seseorang menyadari kesalahannya dan datang kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan hidupnya menjadi kehidupan yang baru. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan malam ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat ini berbicara tentang perubahan hidup yang nyata. Rasul Paulus sedang menjelaskan bagaimana seseorang yang hidup di dalam Kristus mengalami perubahan cara hidup. Yang pertama, hidup baru dimulai dengan meninggalkan dosa. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini adalah langkah pertama dari kehidupan baru, meninggalkan kebiasaan yang salah. Mencuri bukan hanya soal mengambil barang orang lain. Kadang seseorang bisa mencuri dalam bentuk yang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, atau hidup dengan sikap yang hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan di dalam Kristus memanggil kita untuk meninggalkan cara hidup seperti itu. Perubahan hidup selalu dimulai dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan berhenti dari dosa. Yang kedua, setiap perbuatan memiliki akibat. Seringkali orang berpikir bahwa kesalahan kecil tidak diketahui. Namun kenyataannya, setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Kebohongan yang kecil bisa merusak kepercayaan. Kesalahan yang kecil bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dalam kejujuran. Karena hidup yang tidak jujur pada akhirnya akan membawa akibat yang menyakitkan. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja di sebuah toko. Pada awalnya, ia dikenal sebagai pekerja yang rajin. Pemilik toko mempercayainya untuk menjaga kasir. Suatu hari, ia mulai mengambil uang kecil dari laci kasir. Ia berkata dalam hatinya, "Tidak apa-apa, hanya sedikit, tidak ada yang akan tahu." Hari demi hari, kebiasaan itu terus berlanjut. Sedikit demi sedikit, ia mengambil uang dari kasir. Sampai suatu hari, pemilik toko mulai curiga karena jumlah uang sering tidak sesuai. Akhirnya mereka memeriksa rekaman kamera toko. Dan disitulah kebenaran terungkap. Pria itu terlihat mengambil uang dari kasir. Hari itu adalah hari yang sangat memalukan baginya. Ia dipanggil oleh pemilik toko dan harus mengakui perbuatannya. Ia langsung dipecat dari pekerjaannya. Bukan hanya itu, ia juga harus mengganti semua uang yang telah ia ambil. Dalam satu hari, ia kehilangan pekerjaan, kepercayaan, dan harga dirinya. Saat pulang ke rumah hari itu, ia merasakan penyesalan yang sangat dalam. Beberapa waktu kemudian, ia mulai menghadiri persekutuan doa di gereja. Di sana, ia mendengar firman Tuhan tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Firman itu menyentuh hatinya. Ia menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan.
Dengan hati yang hancur, ia berdoa dan meminta Tuhan mengubah hidupnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai bekerja apa saja yang bisa ia lakukan dengan jujur. Pekerjaannya sederhana, tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tahun demi tahun berlalu. Melalui kerja kerasnya, hidupnya mulai berubah. Suatu hari, ia melihat seorang pria tua di lingkungannya yang kesulitan membeli makanan. Tanpa ragu, ia membeli beberapa kebutuhan dan memberikannya kepada pria itu. Ketika pria tua itu mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca, ia berkata pelan, "Dulu saya sering mengambil dari orang lain. Sekarang Tuhan mengajar saya untuk memberi." Saat itu ia menyadari sesuatu yang sangat dalam. Sukacita karena memberi dengan hati yang tulus jauh lebih besar daripada keuntungan yang pernah ia ambil dengan cara yang salah. Yang ketiga, hidup baru bukan hanya berhenti dari dosa. Firman Tuhan tidak hanya berkata, "Jangan mencuri lagi." Paulus melanjutkan, "Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri." Artinya, perubahan hidup tidak hanya berhenti dari dosa. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mulai melakukan hal yang benar. Orang yang dahulu mengambil dari orang lain, kini dipanggil untuk bekerja dengan jujur. Kerja keras adalah bagian dari kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yang keempat, hati yang diubahkan menjadi hati yang memberi. Sahabat terkasih, bagian terakhir dari ayat ini sangat indah. Firman Tuhan berkata, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini menunjukkan perubahan hati yang luar biasa. Seseorang yang dahulu hidup dengan cara mengambil, kini hidup dengan hati yang memberi. Inilah tanda kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengubah hati seseorang, ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia mulai melihat kebutuhan orang lain. Ia menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Sahabat terkasih, renungan malam ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Kesalahan bisa membawa konsekuensi yang menyakitkan. Namun, kasih Tuhan juga memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mengalami perubahan hidup. Efesus 4 ayat 28 mengajarkan sebuah perubahan yang indah. Dari mengambil menjadi memberi. Ketika Tuhan mengubah hati seseorang, hidupnya tidak lagi sama. Ia hidup dengan kejujuran, kerja keras, dan hati yang rela menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup yang Engkau ubahkan akan menghasilkan kehidupan yang baru. Ajar kami untuk hidup dalam kejujuran, untuk bekerja dengan hati yang tulus, dan untuk memiliki hati yang rela memberi kepada orang lain. Bentuklah hidup kami agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa hidup yang diubahkan oleh Tuhan selalu menghasilkan hati yang jujur, hati yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dan hati yang rela memberi. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.